Penyakit kambuhan yang bikin Persib gagal. Rekor baru Liga Indonesia. Berita klub Liga 1. Dan berita transfer terbaru. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Usai gagal perebutkan gelar juara musim ini, beberapa pengamat sepak bola coba mengamati gagalnya Persib. Para pengamat sepak bola ini mengatakan ada beberapa penyakit utama Persib yang terus kambuh sehingga gagal raih juara. Faktor pertama adalah mental. Mental juara dan fighting spirit para pemain Persib musim ini sungguh jauh di luar ekspektasi. Padahal dengan kesempatan yang ada, para pemain harusnya memiliki fighting spirit atau daya juang yang lebih tinggi dibanding tim-tim lain. Tapi faktanya, para pemain Persib seolah santai dan terkesan grogi. Di sini jelas faktor mental yang jadi persoalan. Seperti contoh, Persib di musim ini selalu kalah dan kesulitan hadapi tim-tim atas. Tercatat hanya Arema dan Bayangkara FC saja yang mampu dikalahkan Persib musim ini di tim atas, itu pun tidak dengan back to back. Faktor yang kedua adalah terlalu banyak seri atau imbang. Seperti yang pernah dilontarkan oleh seorang komentator yakni M. Kusnaini, bahwa biasanya tim yang terlalu banyak seri atau imbang akan sulit jadi juara. Dan ini pun terbukti. Di putaran pertama, Persib terlalu banyak menuai hasil imbang. Begitupun di putaran terakhir ini. Sialnya justru hasil imbang ini dialami Persib di akhir-akhir kompetisi, di mana Persib seharusnya butuh kemenangan. Faktor yang ketiga adalah selalu telat respon. Penyakit yang satu ini sudah dialami Persib sejak 2017, di mana dikala di babak pertama ada permainan yang tak jalan, tapi tak segera dilakukan pembenahan. Apalagi di era Rene Albert. Rene Albert kebiasaan baru ganti pemain di menit 65 dan jarang sekali mengganti pemain di babak pertama. Nah, tiga faktor ini yang menurut para pengamat sepak bola penyebab Persib sulit raih juara musim ini. Sementara itu, pelatih Persib Robert Rene Albert membeberkan faktor kegagalan timnya raih poin penuh saat kontra Persik Kediri. Menurutnya, para pemain grogi dan penuh tekanan sehingga tak bisa keluar permainan aslinya. Namun yang lucu, Rene Albert mengatakan dirinya cukup puas bisa membawa Persib berlaga di AFC musim depan. Saya lihat para pemain di laga ini terlalu grogi sehingga permainan tidak berkembang, dan saya tahu ini karena mereka terlalu tertekan dengan harus menang. Tapi saya tetap mengapresiasi para pemain dan saya puas bisa bawa Persib bermain di AFC, ujar Robert Rene Albert. Jelas pernyataan Rene Albert ini dianggap anti klimaks oleh Bobotoh. Bobotoh mengatakan sudah tahu pemain grogi dan tertekan, tapi kenapa nggak segera dirubah? Dan soal kepuasan Rene Albert bisa tampil di AFC, Bobotoh mengatakan pantes aja gagal juara, masuk AFC aja udah senang dan puas, targetnya cuma segitu doang sih menir. Banyak bobotoh yang sanksi Persib di AFC bisa berbicara banyak jika gaya permainan Persib masih seperti ini. Lupakan kegagalan Persib raih juara musim ini. Yuk kita simak beberapa berita dari klub-klub Liga 1. Dari Bali United. Terlepas dari kontroversi apakah Bali United juara settingan atau tidak, setidaknya ada 3 rekor baru Bali United di sepak bola Indonesia. Yang pertama, Stefano Cugura.
Teko adalah satu-satunya pelatih di Liga Indonesia yang bisa raih juara 3 kali berturut-turut dengan tim berbeda. 2018 bersama Persija, 2019 dan 2021 bersama Bali United. Yang kedua adalah back-to-back juara. Ini pertama kalinya dalam sejarah Liga Indonesia ada tim yang mampu raih juara berturut-turut, meskipun tak 100% berturut-turut, karena andai saja musim 2020 tak dihentikan, belum tentu Bali jadi juara di 2020. Yang ketiga adalah poin tertinggi. Jika di laga terakhir Bali mampu menang atas Persik Kediri, maka total poin Bali adalah 75, dan ini jadi rekor baru di sepak bola Indonesia dalam sejarah di mana ada tim yang mampu dapatkan 75 poin dalam satu musim. Selain 3 rekor Bali tadi, di Liga 1 musim ini ada beberapa rekor tercipta. Di antaranya adalah Samsul Arif dari Persebaya menjadi pemain tertua tersubur di Liga 1, sekaligus pemain lokal non-naturalisasi yang tersubur dengan 11 golnya musim ini. Lalu ada Taisei Marukawa yang jadi pemain Jepang tersubur sepanjang sejarah Liga Indonesia dengan total 16 gol dan 10 assist. Dan tentu tak terkalahkan terlama, Bali United jadi tim yang meraih rekor menjadi tim yang tak terkalahkan terlama di Liga 1 musim ini, yakni 14 pertandingan tak terkalahkan sebelum akhirnya dikalahkan oleh Persebaya. Dari Persik Kediri, tim ini tengah dicemooh oleh sebagian supporter khususnya Bobotoh. Bahkan ada yang mengatakan jika Persik sengaja main ngotot agar Bali bisa mulus jadi juara. Ada juga yang mengatakan Persik Kediri dibayar oleh Bali agar menahan Persib dan sejumlah berita miring lainnya. Hal ini wajar, pasalnya di kubu Persik ada 2 pemain pinjaman dari Bali, yakni M. Taufik dan Fahmi Al-Ayyubi, yang jadi tulang punggung Persik. Jadi jelas ya Persik memihak ke siapa. Bahkan rumor yang beredar jika Persik Kediri menginginkan bomber Persikabo Siro Alves musim depan, dan kabarnya atau rumornya Bali akan membantu keinginan Persik untuk datangkan Siro. Padahal sebelumnya Persib Bandung yang lebih dulu mengincar Siro. Dari Persebaya, pelatih Aji Santoso mengaku siap dipecat oleh manajemen Persebaya karena gagal raih juara musim ini dan gagal masuk AFC musim depan. Menurut Aji, dirinya tak mau beralasan apapun. Yang pasti dirinya telah bekerja sekuat tenaga untuk Persebaya. Saya tidak mau cari kambing hitam atau beralasan inilah itulah. Saya akui saya memang gagal berikan prestasi untuk Persebaya musim ini, dan saya siap jika manajemen tak memakai jasa saya lagi musim depan. Tapi yang pasti saya selama musim ini telah bekerja ekstra keras demi Persebaya, ujar Aji Santoso. Wah, pelatih jempolan nih. Dia introspeksi diri dan tak menyalahkan orang lain. Dari Arema, bos Arema Gilang Widya telah lebih dulu curi start untuk mencari pemain baru. Hal ini terlihat kala Gilang mendatangi salah seorang agen pemain, yakni Muli Munial, dan kabarnya ada beberapa pemain yang telah deal dengan Arema musim depan. Terima kasih atas kunjungannya bos Arema. Alhamdulillah telah ada kesepakatan untuk pemain Arema dari kami musim depan, ujar Muli Munial. Seperti diketahui, Muli menaungi beberapa pemain seperti Evan Dimas, Hansamu, Dimas Derajat, Andik Firmansyah, Reva Adi hingga Irfan Jauhari. Dari Madura United, Madura United dipastikan ditinggalkan satu pemain asingnya musim depan. Ia adalah bek asal Brazil Jamerson Xavier. Hal ini terlihat di akun Instagram Jamie yang mengucapkan kata-kata perpisahan untuk Madura. Meskipun belum diketahui klub tujuan Jamie musim depan, namun rumor yang beredar 3 tim promosi Liga 1 yakni Rans Cilegon FC, Persis Solo dan Dewa United berlomba untuk mendapatkan jasa pemain ini. Persija Jakarta pun sudah mulai mencari pemain baru untuk musim depan. Kabarnya Marco Simic memang telah dilepas oleh Persija Jakarta. Hal ini disampaikan manajer Persija Bambang Pamungkas. Kami harus melihat ke depan. Musim depan adalah tujuan kami. Jadi kami pastikan adakan
perombakan di semua sektor. Mungkin ini akan mengejutkan bagi para Jackmania tentang pemain-pemain yang akan kami rombak, ujar Bambang Pamungkas. Untuk menggantikan Simic, kabarnya Persija tengah menyeleksi 4 pemain yang berasal dari Liga Thailand, yakni Davison Fernandes asal Brazil dari Lampan FC dengan catatan 18 golnya musim ini. Lalu ada Tals Limakros asal Brazil dari Lampun Warrior FC dengan catatan 22 golnya musim ini. Kemudian Osman Sow asal Swedia dari Sukhothai FC dengan catatan 16 golnya musim ini. Dan ada Jardi Capistano asal Brazil dari Rajpraca FC dengan catatan 16 golnya musim ini. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.